Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya seputar anak. Nah, di video kali ini saya mau bahas penting nggak sih atau perlu nggak sih mengajarkan anak balita atau anak TK pelajaran bahasa Inggris. Ya, buat teman-teman yang ingin tahu, ya, tetap di channel saya dan tetap nonton channel saya ini sampai selesai. Sebetulnya perlu atau tidak perlunya itu tergantung apakah anak ini akan dimasukkan ke sekolah internasional. Kalau internasional otomatis itu sangat perlu. Tapi kalau misalnya dia akan dimasukkan ke nasional plus, maka itu juga tidak perlu terburu-buru. Jadi kita ajarkan dulu bahasa Indonesia, setelah lancar baru kita ajarkan bahasa Inggris. Nah, kalau di nasional ya itu tidak perlu. Ya, jadi boleh dikata dengan antara sekolah nasional plus dengan nasional itu tidak perlu terburu-buru untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada anak TK atau balita. Saya mengatakan bahwa itu tidak perlu terburu-buru, bukan berarti bahasa Inggris itu tidak penting. Bukan, bahasa Inggris itu penting, apalagi zaman sekarang ya. Tapi ya, kita tidak perlu terburu-buru mengajarkan itu. Kenapa? Karena kita juga harus berusaha meminimalkan tingkat kesetresan anak TK atau balita. Teman-teman bisa bayangin nggak? Anak TK umur 4 atau 5 tahun dia harus belajar dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia juga bukan sedikit itu, banyak. Dia harus bisa baca, lancar baca tulis untuk masuk ke kelas 1. Ditambah kita bebankan dengan bahasa Inggris. Teman-teman bisa bayangin, makanya kalau misalnya teman-teman dengar bahwa ada anak TK sudah stres, mungkin ini gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus meminimalkan tingkat kesetresan anak TK. Alasannya kenapa di sekolah internasional itu bahasa Inggris itu perlu sekali diajarkan, karena memang bahasa pengantar di sekolah internasional itu menggunakan bahasa Inggris. Justru dalam hal ini yang diajarkan dulu itu adalah bahasa Inggris. Baru setelah dia bisa berbahasa Inggris, kita bisa ajarkan anak ini bahasa Indonesia. Ya, jadi satu persatu. Kalau anak itu sekolah di Nasional Plus, maka kita tidak perlu terburu-buru mengajarkan bahasa Inggris. Ya, yang paling penting kita lancarkan dulu pelajaran bahasa Indonesia, baru setelah itu kita ajarkan pelajaran bahasa Inggris. Ya, kenapa? Supaya itu anak tidak bingung. Bingungnya kenapa? Nah, maksudnya begini. Jadi, pelafalan di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. Jadi, nanti lafalnya apa, nulisnya beda. Nah, yang terjadi saat ini, ya, kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris huruf A itu adalah E, ya. Nah, yang terjadi ketika kita sebutkan, coba tulis huruf E, yang terjadi dia akan tulis dalam bahasa Inggris. Kalau anak ini sudah belajar bahasa Inggris, dia akan tulis huruf A. Atau misalnya kita bilang coba tuliskan huruf B, padahal yang kita maksud bahasa Indonesia. Yang terjadi dia akan tulis huruf B, karena di bahasa Inggris pelafalan huruf B itu adalah B. Itu yang terjadi. Anak menjadi bingung. Nah, kita jangan sampai membuat anak kita stres. Mendingan satu persatu kita ajarkan dulu bahasa Indonesia. Kalau di sekolah nasional, anak balita atau anak TK itu sama sekali atau tidak perlu diajarkan bahasa Inggris. Ajarkan bahasa Inggris ketika dia sudah di kelas 1.
Nah, itu semua adalah pendapat saya yang saya dapat berdasarkan pengalaman saya mengajar. Karena ada beberapa kasus anak yang belajar bahasa Inggris terlebih dahulu, lalu bahasa Indonesia, itu mereka bingung dan kita pun lebih susah untuk mengajarinya. Ada beberapa murid yang dulu pernah saya ajar, itu dia sudah belajar dulu bahasa Inggris, ya, tapi tidak terlalu mendalam. Jadi kita butuh waktu sebentar untuk merubahnya itu. Nah, sekarang ini saya dapat murid yang sudah belajar bahasa Inggris, ya, tapi menurut saya ini sudah cukup mendalam bahasa Inggrisnya. Dan ini dia dapat bukan dari orang tua, tapi dari YouTube. Biar lebih jelasnya, saya ibaratkan otak anak itu ibarat kertas putih. Ya. Ketika kertas putih ini belum ditulis atau belum diisi apapun, maka kita bisa dengan mudah dan juga dengan bebas untuk mengisi kertas putih ini. Ya. Misalnya kita mau tulis ini sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keinginan kita. Kita bebas. Kita bisa dengan mudah mengisi kertas putih ini. Tapi, ya, ketika kertas putih ini sudah diisi dengan penuh tulisan di sini, ya, maka kita butuh waktu untuk menghapus tulisan lama yang ada di kertas putih ini. Dan waktu untuk menghapusnya ada yang sebentar dan ada yang lama. Sama dengan otak anak kita, ya. Kalau belum ada bahasa Inggrisnya di sini, kita bisa dengan mudah memasukkan bahasa Indonesia ini ke dalam otak anak. Tapi kalau sudah terisi dengan bahasa Inggris, maka kita perlu waktu yang lebih lama untuk menghapusnya. Ya, dan lama atau sebentarnya itu ditentukan berdasarkan apakah anak itu sudah menyerap atau tulisannya ini sudah terlalu banyak atau tidak. Dia sudah menyerap banyak pelajaran bahasa Inggris atau tidak. Jadi, saran saya teman-teman, jika teman-teman ingin menyekolahkan anak teman-teman ke Nasional Plus ataupun nasional, maka tunda dulu belajar bahasa Inggrisnya. Ya. Dan biasakan dia menonton YouTube yang menggunakan bahasa Indonesia. Atau biasakan juga dia menonton YouTube yang belajar membaca dan menulis bahasa Indonesia. Bagaimana kalau sudah terlanjur anak belajar bahasa Inggris? Nah, ini sangat dibutuhkan sekali kerjasama antara orang tua dengan guru. Ya, di rumah orang tua harus stop dulu YouTube yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya anak ini belajar bahasa Inggris dari YouTube. Tapi kalau misalnya anak ini belajar bahasa Inggris dari orang tuanya, maka mulai sekarang orang tuanya harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya anak otomatis selalu mendengar bahasa Indonesia, baik di sekolah, terus kemudian di rumah, di bimbel, maka dia akan terbiasa mendengar bahasa Indonesia dan dia juga akan terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, sampai kapan kita stop menggunakan bahasa Inggris untuk anak ini? Sampai anak ini lancar membaca dan menulis bahasa Indonesia. Atau sampai anak ini bisa membedakan mana yang lafal bahasa Indonesia dan mana yang lafal bahasa Inggris. Kalaupun misalnya anak teman-teman sudah terlanjur belajar bahasa Inggris terlebih dahulu, kita bisa ambil hikmahnya, ya. Kita bisa uji mereka dengan permainan kata-kata, ya. Kita kasih tahu dulu bahasa Indonesianya. E itu seperti ini, terutama huruf vokal dulu, A, I, U, E, O, ya. Kalau dia bisa bedakan, ini lafal dalam bahasa Indonesia, ini lafal dalam bahasa Inggris, maka kemungkinan besar bahwa anak teman-teman itu mempunyai kecerdasan linguistik. Nah, teman-teman,
itu adalah sharing saya hari ini, di video saya hari ini. Saran saya, karena kita tinggal di Indonesia dan bahasa pengantar kita adalah bahasa Indonesia, maka ajarkanlah dahulu kepada anak kita bahasa Indonesia untuk mempermudah mereka masuk sekolah dasar. Ya. Bijaksanalah ketika Anda memberikan tontonan kepada anak Anda yang masih balita, supaya mereka bisa menggunakan bahasa dengan benar dan tidak rancu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan teman-teman kalau merasakan manfaatnya bisa komen di bawah, juga share di seluruh sosial media yang teman-teman punyai, sehingga saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Thank you for watching, bye-bye.